Zizi, Ya. ini penasaran nih ya mungkin ya tentang makam aneh, maksudnya itu apa, bentuk makamnya aneh atau? Nah, aku juga masih belum ngerti nih maksudnya makam aneh apa. Apakah bentuknya atau mungkin ada fenomena tertentu dari makam itu? Langsung kita lihat aja pemirsa ya. Ini dia. Fenomena makam aneh. Pemirsa beriman, baru-baru ini warga desa Kates, kecamatan Rejotongan, Kabupaten Tulung Agung digemparkan dengan adanya kabar bahwa salah satu kuburan di pemakaman umum tersebut bergetar, seakan ada yang hidup di dalamnya. Diketahui pula bahwa makam yang bergetar ini merupakan makam lama dan belum tahu siapa pemiliknya, karena tidak ada nama yang tercantum dalam nisannya. Warga yang mengetahui pun berbondong-bondong datang ke makam ini karena penasaran. Mereka mencoba membuktikan kebenaran berita bahwa makam ini bergetar dengan meletakkan gelas atau botol berisi air di atas makam. Ternyata terbukti bahwa wadah air yang diletakkan di atas makam bergerak seperti ombak. Berbeda dengan makam lain di sekitarnya yang jika diletakkan wadah berisi air tidak bergerak sama sekali. Saat nisan dipegang pun ternyata juga bisa dirasakan getarannya. Menurut keterangan penjaga makam, kejadian ini diketahui bermula saat ada warga meninggal. Para pelayat yang menunggu proses pemakaman duduk di sekitar makam, yang tak jauh dari liang lahat warga yang meninggal saat itu. Hingga akhirnya salah satu pelayat merasakan getaran aneh pada makam yang ia duduki. Dan hingga kini, keanehan kuburan tersebut terus menyebar dari mulut ke mulut. Warga yang penasaran juga terus berdatangan ingin membuktikannya secara langsung. Serupa dengan hal tersebut, tersiar kabar adanya fenomena makam aneh pada tahun 2012 lalu di daerah Cilincing, Jakarta Utara yang mengeluarkan cairan seperti darah. Bahkan bau amis yang menyengat pun keluar dari makam tersebut. Diungkap kalau cairan yang keluar dari makam tersebut merupakan campuran air dengan lemak jasad yang dikubur. Lalu makam siapa sebenarnya yang mengeluarkan darah dan bau amis itu? Menurut keterangan penjaga makam, makam itu adalah makam seorang ibu muda. Dan peristiwa ini diketahui terjadi sejak bulan Februari 2012 silam. Di saat hujan turun dan angin kencang berhembus, warga kerap mencium bau amis. Dan makam mengeluarkan cairan seperti darah kira-kira 3 hari sejak dikubur. Cairan merah berbau amis itu merembes membasahi tanah sekitar gundukan makam. Rembesan cairan biasanya bertambah banyak dan melebar setelah turun hujan. Fenomena makam aneh lainnya terjadi di desa Sanggrahan, Kabupaten Tulung Agung pada 2010 lalu. Makam milik Mbah Rosiah yang dikenal sebagai dukun kondang itu meledak. Belum diketahui pasti penyebab meledaknya makam yang terletak di tanah pribadi seluas sekitar 50 kali 10 meter tersebut. Mbah Rosiah dimakamkan setelah meninggal akibat kolesterol tinggi dalam usia 67 tahun. Seorang saksi mata ledakan menceritakan bahwa sehari sebelum makam meledak, tampak kepulan asap putih di tengah makam. Melihat fenomena tersebut, ia tidak menghiraukan karena menganggap asap yang keluar dari makam adalah embun biasa. Namun keesokan paginya sekitar pukul 7.30, dia kembali melintas di lokasi makam. Kala itu dia masih melihat kepulan asap, tetapi tetap tidak menghiraukan. Dan sekitar 1 jam kemudian ia mendengar ledakan yang menggelegar seperti suara bom. Setelah dicari, ternyata sumber ledakan berasal dari makam Mbah Rosiah. Saksi juga menceritakan bahwa akibat ledakan, makam berantakan. Bangunan bagian atas berserakan dan pasir yang berada dalam makam juga ikut berhamburan keluar. Hanya dalam waktu beberapa menit kemudian beberapa warga yang tinggal tak jauh dari makam mulai berdatangan. Mereka merasa terkejut dan menduga ada keanehan dalam ledakan itu. Kapolsek setempat sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP ini, pihaknya tidak menemukan kejanggalan seperti ada bahan peledak yang sengaja dipasang di lokasi. Mereka pun mengaku belum bisa memastikan penyebab ledakan. Namun dugaan sementara ledakan tersebut disebabkan uap panas yang berada dalam tanah. Karena tidak mampu menahan uap panas tersebut, makam pun akhirnya meledak. Karena makam tersebut dibangun dengan batu bata dan pinggirannya di keramik, maka uap panas dari dalam tanahnya tidak bisa keluar. Apalagi kala itu cuaca lagi tidak menentu, kadang panas sekali dan tiba-tiba hujan. Nah pemirsa, dari fenomena makam aneh yang terjadi itu,
Apakah pernah pula terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu bagaimana menurut pandangan Islam mengenai hal tersebut? Berikut penjelasannya. Di zaman Nabi, memang tidak pernah diketahui bahwa ada makam yang meledak, makam yang mengeluarkan darah, makam yang bergetar, maupun fenomena makam aneh lainnya. Namun, terdapat riwayat yang menceritakan bahwa pada zaman Nabi, ada mayat yang seolah mendapat penghinaan di bumi. Karena ketika hendak dikubur, ternyata jasadnya dimuntahkan kembali oleh bumi, seakan-akan bumi menolak jasadnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa dahulu ada seorang lelaki non-muslim yang masuk Islam. Ia pun menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia juga suka menuliskan wahyu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ia kembali kepada agama awalnya. Dan ia berkata jika Muhammad tidak mengetahui apapun kecuali apa yang telah ia tulis. Hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Lalu orang-orang pun menguburkannya. Namun ketika pagi hari, orang-orang melihat mayatnya dimuntahkan oleh bumi. Kaumnya berkata bahwa itu pasti perbuatan Muhammad dan sahabatnya karena ia kembali pada agamanya. Kaumnya berpikir bahwa Muhammad dan sahabatnya lah yang menggali kuburannya dan membiarkannya di atas bumi. Hingga kaumnya pun menguburkannya kembali. Namun di pagi harinya, mayat tersebut telah kembali dimuntahkan oleh bumi. Kaumnya berkata lagi bahwa itu pasti perbuatan Muhammad dan sahabatnya. Kemudian mereka menguburkannya dan memperdalam kuburannya semampu mereka. Di pagi harinya mayat tersebut kembali dimuntahkan oleh bumi. Dan akhirnya kaumnya pun sadar bahwa itu bukan perbuatan manusia. Lalu mereka pun membiarkan mayatnya tergeletak di atas bumi. Dikisahkan dari hadis riwayat Bukhari 3421. Inilah yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mayat itu setiap kali dikuburkan ia kembali keluar dan dimuntahkan oleh bumi. Hal seperti ini akibat kekafirannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bumi pun tak mau menerimanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah pemirsa, lalu bagaimana fenomena makam aneh yang terjadi di sekitar kita? Sesungguhnya hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui apa yang terjadi. Dan fenomena makam aneh yang terjadi di sekitar kita bisa jadi sebuah tipu daya setan untuk menggoda akidah manusia, serta memberikan keyakinan yang syirik agar manusia mengagungkannya. Atau bisa jadi pula, semua itu terjadi akibat perbuatan buruk si mayat di masa hidupnya, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi. Namun, apapun yang terjadi pada makam-makam tersebut, janganlah membuat kita berprasangka buruk kepada mayat. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, tadi itu ya, jadi memang penjelasan dari makam-makam aneh ya Zia. Ya, memang kalau misal diceritakan dari kisah waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang ada satu mayit ada yang ditolak oleh bumi gitu. Dan ini sampai difikir oleh beberapa kaumnya ini adalah perbuatan Muhammad gitu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu dilakukan lagi, dikubur lagi, ternyata keluar lagi, ditolak lagi oleh bumi. Dan sampai akhirnya ini mereka nyadarin bukan perbuatan manusia gitu. Dan akhirnya digeletak begitu saja. Nah, sebenarnya kalau misalnya di sini kita hanya cuman bilangnya kalau masalah seperti ini yang harus kita lakukan adalah ya memperbanyak amal kita ya, lebih banyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, asal kita agar kita berharap kita diberi keselamatan baik di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita tidak ada atau tidak pernah mendapatkan yang namanya azab kubur ya Zia. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih dekat lagi kepada Allah, iman kita bertambah, dan yang pasti lebih mencintai agama kita. Amin. Dan setelah ini kita akan bahas tentang kenapa insest atau nikah saudara itu dilarang dalam Islam. Menarik nih. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Kini.